Oke, relaksasi pada intinya adalah seperti asal katanya itu rileks, santai, tenang, dan merasa nyaman, ya. Nah, apa sih relaksasi? Relaksasi sendiri adalah bagaimana kita melakukan pada diri kita sendiri untuk merasa rileks. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja dengan banyaknya tantangan kehidupan kita merasa tegang, merasa banyak berpikir dan lain sebagainya membuat tubuh kita juga merasakan ketegangan itu. Ya dari otot-otot di tubuh kita, pikiran kita, semuanya merasa tegang. Nah, bagaimana kita agar tetap bisa rileks? Kenapa? Karena kita butuh untuk bisa berpikir jernih, tenang agar bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan baik. Nah, makanya relaksasi itu adalah bagaimana kita tetap tenang dan rileks dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Itu yang kita bisa lakukan dalam kehidupan agar bisa lebih menyelesaikan berbagai masalah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi rileks ya. Tiap-tiap orang memiliki apa ya, eee, keinginan atau kecenderungan sendiri atau saya senangnya melakukannya dengan cara apa. Ya di psikologi juga banyak aliran yang mengajarkan berbagai jenis relaksasi. Ada yang misalnya juga cukup terkenal misalnya relaksasi progresif. Itu dengan cara menegangkan otot kemudian merilekskan untuk bisa merasakan bedanya. Ada juga yang dengan cara melakukan nafas ya, breathing. Nah, itu yang juga mudah untuk dilakukan dengan menarik nafas dan breathing untuk kemudian bisa dengan hitungan atau bisa dengan ucapan-ucapan ya dalam agama yang masing-masing itu juga bisa dilakukan. Cara lain adalah juga untuk relaksasi adalah melakukan hal-hal yang kita minati, misalnya dengan olahraga ya, kemudian juga bermain musik misalnya atau sebagian orang misalnya melukis, dengan itu dia merasa rileks. Jadi tergantung bagaimana kita merasa lebih nyaman. Tapi pada intinya semua itu harus dilakukan dengan cara kesadaran dan merasakan betul apa yang sedang kita lakukan dan bagaimana kita tetap mempertahankan tubuh kita merasa nyaman dengan nafas yang tetap tenang. Ya, pada intinya semuanya adalah juga pernafasan. Nah, pernafasan yang tenang tentu akan membantu tubuh kita untuk rileks. Orang kalau tegang itu misalnya ada yang paling paling terlihat adalah nafas yang terengah-engah. Jadi nafasnya berhenti di sini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa dengan lebih mudah bernafas dengan nafas perut yang membuat kita rileks ya seperti kalau kita tidur sebenarnya kita nafas dengan perut. Ya, bagaimana kita membawa diri kita pada pola pernafasan yang seperti itu dengan berbagai cara. Ya, kita butuh relaksasi karena berbagai tantangan dalam kehidupan membuat kita merasa tegang, ya merasa stres kalau orang bilang gitu ya. Nah, ini membuat kita perlu jeda-jeda di mana kita bisa kembali ke tubuh kita, menenangkan berbagai hal yang ada dalam diri kita sehingga bisa menghadapi tantangan tersebut. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan terus ya melakukan berbagai hal yang harus kita lakukan dengan ketegangan yang sama, dengan kepusingan yang sama yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Seringkali misalnya banyak pikiran, kita terus memikirkan hal tersebut tanpa jeda ya, atau misalnya orang-orang yang workaholic gitu ya. Dia kerja terus sepanjang hari, sepanjang malam sehingga seluruh tubuhnya, sel-sel tubuhnya merasa lelah karena harus dalam posisi ketegangan yang terus-menerus. Nah, ini akan menyebabkan tubuh pun bereaksi yang namanya general adaptive syndrome ya. Jadi dia akan alarm syndrome. Jadi dia beri alarm bahwa saya tidak I'm not okay gitu ya, tidak oke sehingga kemudian menimbulkan penyakit-penyakit ya ataupun gejala-gejala psikologis lain yang lebih berat. Ya, nah ini kemudian perlu ditenangkan dengan relaksasi. Apalagi di tengah misalnya orang-orang yang ilmuwan ya atau orang mahasiswa yang banyak tugas ya, di mana sangat dibutuhkan kemampuan kognitif yang banyak ya sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang terus terjadi di dalam otak. Nah, itu otak pun perlu jeda untuk relaksasi sehingga bisa berpikir jernih. Nah, ini yang membuat sangat penting untuk melakukan relaksasi dalam hidup ya dalam kehidupan sehari-hari.